wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Edwin Wiranegara yang kita hormati, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kita dapat berjumpa dalam kajian kedua Sirah Nabawiyah, di mana tujuan utama dari pembelajaran Sirah Nabawiyah itu adalah agar supaya kita makin mengenal Nabi kita. Dengan pengenalan tersebut, bertambahlah kecintaan kita kepada beliau. Kerana kecintaan kepada beliau merupakan unsur utama di dalam keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Siogianya kita semua sudah tahu bahwa kita tidak akan merasakan lezatnya iman tanpa kita mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi segala bentuk cinta kita yang kita tujukan kepada apapun dan siapapun. Demikian ini tertera di dalam Al-Quranul Karim, dan demikian ini pula sudah dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Itu kajian keislaman kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ya. Sekarang ini kajian kita berkaitan dengan hidup Nabi Muhammad SAW, yang salah satu tujuannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk sumpah. Dalam bentuk sumpah Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan sambil mengingatkan kita terhadap kebesaran Allah, keperkasaan Allah, dan segala sesuatu yang bisa kita fahami lewat Asma'illahil Husna, nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah yang maha sempurna. Allah bersumpah dengan pernyataan tersebut, ya, bahwa dalam diri Rasulullah terdapat suri teladan yang utama. Kemudian untuk siapa? Allah menjelaskannya, dan saat ini bukan waktunya kita berbicara soal itu. Tetapi sebagai pembukaan, agar supaya kita menyadari bahwa studi sirah ini penting sekali. Penting sekali. Betapa banyak orang yang mempelajari Islam, kemudian tidak mempelajari sirah Nabi, dia tidak tahu persis praktek keislaman yang dicontohkan oleh Nabi. Mempelajari sirah itu memudahkan kita memahami Islam, agar supaya kita jangan bersikap yang melampaui batas, dan kita berniat bertujuan baik, yaitu mengamalkan Islam. Siapa sebetulnya sebagai contoh puncak kita, contoh sempurna, dan contoh universal dalam berislam.
di dalam menjalani Islam. Jadi kalau kita keliru atau dipengaruhi oleh orang-orang tertentu yang kita anggap dia adalah panutan, bisa berbahaya. Panutan yang sejati itu yang tidak perlu diragukan sama sekali adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dinyatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya bagaimana akhlak beliau, bagaimana kehidupan beliau. Jawabannya sederhana sekali. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quranul Karim. Cerminan hidup. Cerminan hidup dari Al-Quran. Wahyu Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar utama dari tuntunan ilahi. Dasar utama dari ajaran Islam itu Al-Quran. Baru diikuti dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik, dalam pertemuan kita yang kedua ini, kita memulai pembicaraan kita mengenai cara Allah Subhanahu Wa Taala berbicara tentang Islam. Allah Subhanahu Wa Taala mempromosikan nabinya. Jadi kita di kehidupan duniawi ini kita kenal dengan promosi-promosi barang, ya. Promosi sesuatu yang kita ingin supaya laku dijual. Kita mengeluarkan biaya. Ternyata Allah Subhanahu Wa Taala memberikan contoh kepada kita. Jadi memang Rasulullah sudah dipromosikan dalam wahyu-wahyu yang terdahulu. Jadi tidak ada seorang nabi pun yang menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya, kepada kaumnya, kecuali dia sudah diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah disumpah untuk memperkenalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam kejadian kehidupan umat manusia juga demikian, khususnya di Semenanjung Arabia, di mana beliau akan memulai atau beliau diutusnya itu di sana. Itu merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu ilmu Allah, dan Allah Maha bijaksana, dan Allah yang lebih mengetahui di mana letak kemaslahatan hamba-hambanya seluruhnya. Apalagi memang beliau itu diutus bukan untuk suatu kaum dan bukan juga untuk suatu bangsa, bukan juga untuk satu negeri. Jadi beliau diutus untuk semua umat manusia. Setiap manusia yang hidup di zaman beliau merupakan umat beliau semuanya, sampai detik ini, sampai akhir zaman. Jadi kita harus tahu bahwa umat Nabi Muhammad itu bukan muslimin saja, bukan. Itu umat dari umat yang besar. Maka alhamdulillah ini bahasa Arab ini yang kita pakai dan dipraktikkan oleh Nabi, kata-kata umat itu asalnya berkaitan dengan itu ibu. Kita ini memang satu ibu. Asal usul kita satu ibu. Satu bapak. Adam dan ibunda Hawa. Jadi umat. Dari situ. Maka di dalam piagam Madinah, di mana Rasulullah SAW membentuk suatu masyarakat baru, masyarakat Madani, maka dikatakan Madinatul Rasul. Masyarakat yang memiliki peradaban, pembangunan peradaban. Al-Madaniyah artinya peradaban. Itu Rasulullah SAW menyebut bahwa
Kaum muslimin adalah suatu umat. Orang-orang Yahudi adalah suatu umat. Begitu. Dan orang-orang Arab yang belum muslimin juga satu umat. Kemudian dalam piagam Madinah itu disebutkan bahwa semua yang masuk di dalam piagam Madinah itu semuanya satu umat. Supaya kita tahu itu ya. Jadi sekarang kita berbicara tentang promosi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sudah mengetahui dalam pembicaraan kita yang lalu bahwasanya Ismail alaihissalam putra Ibrahim yang diperintahkan oleh Allah untuk tumbuh berkembang di Mekah. Ibrahim tugasnya hanya datang untuk mengantarkan istri beliau, dalam hal ini adalah Siti Hajar, dan bayi mereka berdua. Kemudian atas perintah Allah dan dilaksanakan oleh Ibrahim sebagaimana perintah tersebut, tidak lebih, tidak kurang, bahwa Ismail dan ibunya ditinggalkan di Mekah. Sedangkan Mekah pada saat itu tidak ada suatu apapun yang dapat dijadikan sandaran kehidupan. Tidak ada tumbuh-tumbuhan, tidak ada hewan, tidak ada air. Nah, begitu persiapan air itu habis, ya, singkatnya kan, Siti Hajar berlari ya, ke atas bukit Safa, melihat, kemudian turun, berlari lagi ke bawah, naik di atas bukit Marwah, melihat ke segala penjuru. Kalau di sana ada tanda-tanda ada air di tempat yang jauh, boleh jadi ada burung yang terbang, ya, turun, terbang lagi, itu bisa menandakan bahwa di sana ada air. Kan sang ibu mencari mata air, tetapi tidak ketemukan. Beliau bolak-balik itu antara Safa dan Marwah itu 7 kali. Betul. Sesudah yang ketujuh, beliau pasrah sama Allah. Ya Allah, saya sudah usaha ini. Ya, maka saya serahkan kepada Engkau, ya Allah. Engkau yang memerintahkan kami tinggal di sini. Engkau tidak akan menyia-nyiakan kami. Kehidupan ini adalah pemberian darimu. Rizki juga, apapun bentuknya rizki itu, datangnya darimu. Sebab kata-kata rizki di dalam Al-Quran itu bukan saja pangan, ya, bukan saja sandang, ya, dan bukan juga papan. Rizki itu segala sesuatu yang bermanfaat, itu rizki. Termasuk wahyu Allah. Termasuk wahyu Allah adalah rizki yang teragung. Dikatakan oleh Allah. Rizki itu artinya apa? Pemberian Allah untuk kehidupan. Nah, beliau pasrah. Maka ketika beliau kembali ke tempat anaknya diletakkan, itu sudah putaran yang ke-8, tetapi nggak dihitung kan? Karena memang tekadnya di dalam perjalanan itu Safa dan Marwah untuk menunjukkan upaya mendapatkan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sesudah 7 kali, ya, ulang alik itu 7 kali. Oh, ini si Al-Habsi. Nasi aja nggak habis, emang mau makan nasi dulu? Ya. Emang bukan dari buang? Ya emang nggak habis, Oh, iya. Ulang alik 7 kali itu sudah berhenti dari segi usaha. Jadi yang ke-8 nggak dihidup. Maka kita ini di dalam ibadah umrah ataupun haji ada yang namanya sa'i. Sa'i itu artinya kerja keras, usaha serius. Ya.
Maka ketika ada kesempatan dia berlari. Ketika dia menanjak ke atas, dia berjalan. Ketika dia turun, ya dia berjalan. Tetapi ketika di tempat yang agak datar, dia lari. Itu namanya sa'i. Artinya kerja keras. Nah, selesai sesudah 7 kali putaran. Yang ke-8 itu bukan lagi usaha. Dia mau lihat anaknya, mau duduk sama anaknya. Nah, subhanallah. Allah menunjukkan bahwa hambaku kamu yang berusaha. Tapi yang kasih rezeki itu aku. Maka betapa banyak kita berusaha untuk mendapat rezeki, kita tidak dapat rezekinya dari sumber yang lain. Itu kenyataan hidup demikian. Nah, Siti Hajar kan kembali, kemudian mendapatkan anaknya itu ketika dia menangis, dia menggesek-gesek kan, namanya anak menangis bagaimana coba? Kan dia bergerak. Jadi ada tumitnya yang lembut itu menggesek-gesek ke kiri dan ke kanan, begitu ke depan dan ke belakang. Muncul air di situ. Kita tahu betapa lembutnya ya tumit bayi. Kok bisa mengeluarkan air dari batu yang begitu keras? Itulah rezeki anak. Muncullah air Zam-Zam. Jadi air Zam-Zam ini semacam suatu promosi ilahi bahwa di sini tempat yang akan dijadikan pusat pertemuan umat manusia. Air Zam-Zam. Ada mata air semacam air Zam-Zam? Tidak ada. Jutaan manusia yang meminum dalam waktu yang sama. Belum lagi yang dibawa pulang. Ada kekeringan di sana? Tidak pernah ada itu. Ya. Itu merupakan promosi. Ya, promosi untuk Ismail. Tetapi sebetulnya ada promosi yang jauh lebih besar. Untuk siapa? Khataman Nabiyyin. Nabi penutup. Rasul yang terakhir. Yang membawa wahyu yang terakhir. Wahyu ini abadi. Yang dijamin pemeliharaannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir zaman. Wahyu yang tetap berlaku bukan saja dalam kehidupan duniawi, tetapi di alam barzakh. Wahyu yang berlaku di alam akhirat. Yang memberikan syafaat, termasuk syafaat itu dari Al-Qur'anul Karim. Itu diberikan kepada siapa itu? Kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anaknya Ismail. Jarak antara Ismail dengan Nabi Muhammad itu sekian jauh. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam punya anak bukan Ismail saja. Ibrahim kemudian melahirkan sekian anak. Dan semua anak Ibrahim itu Nabi. Ponakannya Lut alaihissalam juga Nabi. Juga diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tempat yang berbeda-beda. Itu anaknya Ibrahim. Tetapi yang dipilih untuk jadi bapak dari seorang nabi yang teragung, yang rahmatan lil alamin. Rahmat bagi alam semesta bukan untuk manusia saja, untuk alam semesta. Itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtarallahu min Ibrahim Ismail, nabi kita menyatakan begitu. Allah memilih dari anak-anak Ibrahim Ismail untuk menjadi bapakku. Itu kita singgung itu dalam pengajian kita pertama kan. Nah, ini. Kemudian Ismail berketurunan. Ismail itu sebetulnya asal usulnya kan pendatang. Dia anaknya Ibrahim. Ibrahim itu bukan orang Arab, Bapak. Dia pertama kali diutus oleh Allah di negeri Babylon. Diperkirakan oleh seorang pakar tafsir yang terkenal, yang tafsirnya ada fi zilalil Quran, dia mengatakan Ibrahim itu kurang lebih bangsa Arya, bangsa Eropa sebetulnya. Bangsa Eropa. Ya. Tetapi mungkin bercampur juga dengan
orang Asia itu melahirkan Ibrahim alaihissalam. Ibrahim itu orang bangsa Arya, boleh jadi orang Persia, sekarang orang Iran begitu, atau di seputar itulah. Itu Ibrahim. Ya, demikian juga istrinya Siti Sarah itu amannya. Jadi memang itu. Kemudian lahir juga anak Ibrahim yang namanya Ishak. Ishak itu anaknya Siti Sarah. Ya, beda dengan Nabi SAW. Ya, Ismail itu ibunya bukan Siti Sarah, Siti Hajar. Siti Hajar itu orang Mesir. Ya. Kemudian Ismail itu campuran antara bangsa Arya dan bangsa Mesir. Karena bangsa Mesir itu bangsa Afrika. Ya. Jadi Siti Sarah itu, Siti Hajar itu adalah orang kulit hitam. Ya. Artinya bukan orang bule. Ya. Bukan orang sangat putih, bukan. Ya, orang yang mungkin ya kayak sawo matang begitu. Ya. Sebab tidak semuanya orang Afrika itu gelap kulitnya, tidak semua begitu. Ya, begitulah manusia. Nah, ini Siti Hajar ini yang melahirkan Ismail. Ismail kawin sama orang Asia, jelas. Dia kawin sama orang Yaman. Yaman itu Arab. Arab ya. Al-Arabul Arya. Arab itu bermacam-macam tingkatannya. Ada Arabul Ba'idah, Arab yang jauh ke belakang. Itu umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Saleh, umatnya Nabi Hud. Sedangkan orang Yaman itu bukan Al-Arabul Ba'idah, bukan Arab yang jauh sekali. Itu Arab yang pertengahan. Akhirnya akan datang, karena air Zam-Zam ini, banyak itu para musafir-musafir itu yang berangkat dari Yaman menuju ke Irak, ya, itu melewati tempat yang dari jauh. Ketika sampai di suatu wilayah yang dekat Mekah, mereka menyaksikan di sana ada burung yang turun naik. Ini musafir di padang pasir ini. Mata air itu bagi mereka, wah, itu sumber kehidupan. Paling tidak ya mereka dapat mengambil bekal di situ. Akhirnya mereka mendapatkan di sana mata air dan ada seorang ibu dan anaknya. Mereka minta izin, bisakah kami meminta air Anda? Oh, silakan. Demikianlah kafilah demi kafilah yang melewati tempat itu. Akhirnya mereka minta izin. Boleh nggak kami juga membangun rumah perkampungan di sini sebagai tempat persinggahan kami? Jadi kami kan biasa itu berangkat ke Irak, menuju ke negeri Persia. Kami bisa beristirahat di sini. Silakan. Maka duduklah di sana ya masyarakat kecil Arab di situ. Itu doa Ibrahim alaihissalam juga. Memohon kepada Allah, mudah-mudahan ada orang yang datang ke tempat ini, ya Allah, untuk meramaikan kesepian mereka di sini. Itulah doa Ibrahim alaihissalam ketika meninggalkan Ismail dan Siti Sarah, itu doanya begitu. Allah mengabulkan doa itu. Nah, Ismail makin hari makin besar. Akhirnya terjadilah pembangunan Ka'bah. Ismail yang mendampingi ayahnya membangunkan Ka'bah, bukan membangun Ka'bah ya seperti itu. Sebagaimana ucapan Allah itu meninggikan bangunan Ka'bah. Ka'bah itu sudah ada. Adanya dalam bentuk apa? Fondasinya. Boleh jadi memang Ka'bah itu ada sejak sudah dibangun zaman Adam alaihissalam. Kenapa? Allah menyatakan awwalu baitin wudi'a lin-nasi. Sesungguhnya di Makkah inilah rumah ibadah pertama yang dibangun untuk umat manusia. Nah, manusia yang pertama siapa? Adam dan keluarga Adam dan anak cucu Adam sebelum berpencar kemana-mana.
Jadi memang Makkah itu adalah tempat pertama manusia belajar beribadah, salat, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala itu di Makkah. Sebagaimana pernyataan Allah Subhanahu wa taala ya, di Al-Qur'an di surat Al-Baqarah itu. Nah, kemudian Ibrahim dan Ismail itu meninggikan bangunannya. Nah, itu oke. Nah, Ismail menikah dengan putri Yaman dari Bani Jurhum. Jadi beranak pinanglah Ismail alaihissalam. Diperkirakan sekian abad mereka penduduk Mekah dan sekitarnya itu beragama Islam, beragama Ibrahim alaihissalam, beragama Ismail, agama para nabi-nabi, ya, terus menerus. Mereka juga keturunan Ismail itu di samping mereka kan ada keturunan dari orang-orang Yaman dan lain-lain yang pendatang kan. Tapi pemilik tempat itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk pertama kali mendapatkan sumber kehidupan kan Ismail dan anak cucunya. Mereka itulah yang mengatur Mekah. Jadi mereka itu semacam apa ya? Penghulu. Ya. Keturunan Ismail itu menjadi penghulu lah. Ya. Raja-raja kecil lah. Atau dianggap oleh orang sebagai pemuka-pemuka, pemilik negeri begitu. Nah, dan itu berkelanjutan sampai ini sunnatullah. Apa sunnatullah? Kata-kata sunnatullah itu undang-undang Allah yang diterapkan kepada umat manusia. Ada peraturannya, ada tata caranya. Jika kamu menjaga agama Allah, Allah menjaga kalian. Kalau kalian sebagai suatu umat memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, antara lain sunnatullah, bagaimana hidup, bagaimana bergaul, bagaimana berdamai, kalau terjadi pertengkaran, permusuhan, bagaimana penyelesaiannya, bagaimana berkomunikasi dengan Allah, bagaimana umat manusia berkomunikasi, itu sunnatullah, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memenuhinya, ya kita mendapatkan janji-janji Allah di situ. Allah sudah memberikan peringatan. Kalau kamu lalai dan terus lalai, akan terjadi resiko. Demikian juga berlaku dari keturunan Ismail alaihissalam tadi. Mereka pemuka-pemuka masyarakat. Tapi ketika mereka lalai, demikianlah manusia. Bisa berubah dari waktu ke waktu. Lalai dan tidak lagi menerapkan sunnatullah dengan baik, mereka tidak berkuasa lagi. Siapa yang berkuasa? Orang Jurhum yang naik. Subhanallah. Allah bisa menegur suatu kaum karena tidak melaksanakan sunnatullah, akhirnya tidak patuh kepada Allah, bisa menegur mereka dengan orang yang tidak kenal Allah. Orang yang kualitasnya tidak lebih baik daripada mereka. Perhatikan itu. Tidak selamanya, Bapak-Bapak. Kita harus tahu ya. Suatu umat yang tidak menerapkan sunnatullah dengan baik bisa dikalahkan oleh umat yang sebetulnya lebih buruk. Tapi boleh jadi dari segi-segi yang lain lebih baik. Sebab sunnatullah itu macam-macam. Betapa banyak suatu bangsa ya dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bisa menerapkan keadilan di antara mereka. Dia bisa mengalahkan kaum muslimin yang beribadah tetapi tidak adil sama mereka. Bisa. Itu bagian daripada sunnatullah. Itulah yang dialami oleh anak cucu Ismail alaihissalam. Ya, maka Jurhum yang berkuasa. Anak cucu Ismail itu ibu mereka orang Jurhum. Ismail kan menikah dengan wanita Jurhum. Jadi paman-paman mereka juga. Ya, tetapi ya, pendatang sebetulnya. Kalau Ismail kan memang ya, pemilik negeri Mekah itu. Ya, begitulah. Kemudian
Jurhum sendiri. Jurhum sendiri itu dengan perjalanan waktu, manusia itu jika kesejahteraannya meningkat, materinya makin hari makin melimpah ruah, itu subhanallah, itu bisa melupakan mereka kepada Allah. Jadi yang membuat manusia ini lupa kepada Allah itu siapa sebetulnya? Rezeki Allah. Anugerah Allah Subhanahu wa taala. Kan seyogianya manusia itu kalau mendapat rezeki lebih banyak, seharusnya, sepatutnya itu lebih patuh kepada Allah. Tapi betapa banyak ya manusia itu lupa dan lalai karena rezeki yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka tidak selamanya kekayaan itu menjamin ya kelanggengan hidup yang baik. Tidak selamanya. Yang menjamin adalah apa? Kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepatuhan dalam sunnatullah bagaimana mengatur kehidupan. Ya, akhirnya bangsa Jurhum pun digeser oleh Bani Khuza'ah. Khuza'ah ini orang Yaman juga. Jadi yang datang bergabung kepada keturunan Ismail itu bukan Jurhum saja. Pertama kali Jurhum, kemudian Khuza'ah. Dua-duanya ini orang Yaman. Khuza'ah yang berkuasa. Khuza'ah tidak lebih baik daripada Jurhum. Boleh jadi pertamanya lebih baik. Lama-kelamaan ya kurang lebih sama, menurun. Yang pertama kali membawa ke berhala ke Mekah itu orang Khuza'ah. Ya. Yang pertama kali. Dari mana itu berhala dibawa? Dia mendapatkan penyembah berhala di sana di wilayah Suria. Dia berniaga ke sana. Dia lihat di sana ada orang bikin upacara-upacara keagamaan dengan cara-cara ada patung yang dihormati di sini kan. Dia tanya ini bagaimana? Ya. Dia belilah patung di sana. Sebagai mungkin souvenir, ya. Barang antik dibawa ke Mekah, ditaruh di Ka'bah. Kenapa? Ya Ka'bah itu tempat mereka berkumpul, tempat mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat istimewa, tempat suci. Nah, ini barang souvenir ini. Barang mahal ini. Nah, barang antik. Sesuatu yang baginya ini suatu keistimewaan karena orang tidak punya, dia punya. Itu pertama kali patung dibeli, dibawa ke Mekah. Itu oleh orang Khuza'ah. Subhanallah, ya ini perkembangan perjalanan suatu bangsa, suatu umat di tempat yang suci padahal ya. Tempat yang suci. Nah, akhirnya timbul persaingan antara Jurhum sama Khuza'ah. Terjadilah perang, ya. Dalam peperangan itu saya lupa sebetulnya bangsa Jurhum itu ketika dia kalah sama Khuza'ah, dia tutup itu air Zam-Zam. Dia tutup air Zam-Zam untuk disembunyikan di sana di dalam air Zam-Zam itu barang-barang berharga yang dimiliki oleh Ka'bah, hasil kunjungan orang ke Ka'bah. Jadi banyak orang yang datang mengunjungi Ka'bah, mesti ada sangkut pautnya dengan agama Ibrahim, ya, ada ibadah haji ya, yang diterapkan oleh Ismail, ya. Ada kemiripannya dengan haji kita, ada beda-beda sedikit lah, kira-kira begitu. Nah, orang-orang yang datang ke Makkah itu mengunjungi Ka'bah itu kan ada yang membawa hadiah segala macam, ada barang-barang yang berharga, ada emas, ada apa. Itu dihadiahkan. Karena dengan kekayaan ini Ka'bah bisa memberikan penghidupan bagi para pengunjungnya yang miskin-miskin. Nah, itu kekayaan disimpan di dalam Ka'bah. Nah, Jurhum ketika dia lari kalah oleh Khuza'ah, dia timbun itu air Zam-Zam.
Dia anggap kalau air Zam-Zam ini ditimbun, ditutup, Huza'ah tidak berkuasa lama. Kenapa? Karena kekuasaannya itu karena sumber air. Penting sekali. Tetapi Allah melakukan sesuatu yang berbeda. Huza'ah tetap berkuasa. Huza'ah lah yang kemudian membawa berhala ke Mekah. Kemudian ketika terjadi peperangan lagi antara Jurhum dan Huza'ah, ya, itu Jurhum memenangkan dan bisa menggeser Huza'ah keluar Makkah. Namun mereka tidak menemukan kembali air Zam-Zam yang mereka kira ketika mereka tutup, mereka sudah tahu tempatnya, ya, mereka sudah hafal persis, ya, nanti bisa digali lagi. Mereka berupaya untuk menggalinya, tetapi mereka tidak pernah menemukan air Zam-Zam. Subhanallah, air Zam-Zam itu hilang karena dosa umat manusia. Karena mereka tidak lagi berpegang teguh pada ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut dari mereka keberkahan air Zam-Zam itu. Jurhum yang menimbun itu tidak bisa menggalinya. Dan itu terus berlangsung sekian abad. Sekian abad itu air Zam-Zam hanya cerita yang tidak pernah dilupakan oleh penduduk Mekah. Tidak pernah dilupakan oleh orang-orang Arab yang datang ke Mekah. Mekah sudah menjadi tempat yang titik pertemuan orang-orang Arab karena Ka'bah. Walaupun air Zam-Zam itu sudah tidak ada, tidak mengurangi itu kedudukan Mekah. Bagi orang-orang yang dalam sejarah masih ingat-ingat itu, yang namanya Ibrahim, yang namanya Ismail, masih ingat-ingat ya. Karena di sana juga ada nabi-nabi yang sudah berlalu jauh sekali. Hud, Nuh, Saleh, itu Arab-Arab yang jauh sekali. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena semuanya itu melakukan dosa-dosa yang kemudian dinyatakan tidak bisa dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Mekah itu pengaruhnya masih ada dengan tanpa air Zam-Zam. Tetapi ya agak menurunlah, boleh jadi begitu. Ya. Nah, itu berjalan lama sekali. Kemudian Qusay, kakek Nabi Muhammad SAW. Orang Quraisy itu keturunan Ismail alaihissalam. Mereka itu sempat tergeser, hidupnya itu agak ke pedalaman. Hidup di padang pasir. Subhanallah, bisa begitu loh. Ini keluarga Ismail, keluarga Ibrahim. Bisa digeser oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sunnatullah. Maka Allah dalam Al-Quran mengingatkan kita, la sunnatullah la tabdila li khalq, la tabdila li sunnah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Kamu tidak akan mendapatkan sunnatullah itu berubah. Ketentuannya, hidupkanlah keadilan. Saling cinta antara suatu bangsa. Saling tolong menolong ya. Allah akan membuat bangsa itu akan tetap hidup. Kalau dia kuat, dia berkuasa, dia akan tetap kuat dan berkuasa. Itu unsur yang penting. Unsur persatuan, perdamaian. Walaupun ya mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun karena orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu perhitungannya di mana? Di akhirat. Kalau di dunia ada teguran-teguran. Tetapi kalau sampai melakukan kezaliman, jadi umat-umat yang terdahulu itu, umat Nabi Nuh, dihancurkan oleh Allah bukan karena tidak beriman kepada Nuh. Bukan tidak beriman kepada Allah. Tetapi zalim kepada Nuh alaihi salam. Tidak izinkan Nuh itu menyampaikan pesan-pesan Allah. Zalim. Ini dari sunnatullah kita mengetahui itu. Jadi itu keturunan Ismail itu tergeser dengan keimanan, dengan kebaikan mereka, dengan kedermawanan mereka, tergeser mereka.
kecuali kalau kembali bersatu. Akhirnya kan seseorang yang kemudian menjadi kakek Nabi Muhammad yang keempat, ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Qusay ini yang kemudian mengumpulkan orang-orang Quraisy, disatukan kembali, kemudian diajak kembali ke Mekah. Mereka masuk Mekah, tidak ada perlawanan. Semua orang ketika mengetahui memang ini keturunan Ibrahim, keturunan Ismail, datang dengan baik, dipersilakan, dihormati. Sedemikian itu. Itulah orang yang menjadi kakek Nabi Muhammad SAW yang kelima. Kakek pertama Abdul Muttalib, kakek kedua Hashim, kakek ketiga Abdi Manaf. Abdi Manaf anaknya Qusay. Itu dia yang kemudian membangun Darun Nadwah, suatu bangunan untuk orang-orang bermusyawarah. Di semua orang Quraisy, bahkan seluruh orang Makkah pada zamannya itu ada perwakilan-perwakilannya. Keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Itu kalau ada masalah berunding di Darun Nadwah. Nadwah itu tempat perundingan, tempat berbagi pendapat. Itu yang membangun untuk Qusay. Hashim kemudian cucunya Qusay yang mengajak orang-orang Makkah itu untuk sama-sama berniaga. Musim panas, musim dingin. Musim panas mereka berangkat ke Suria Raya. Di sana soalnya udaranya jadi enak. Di Makkah dan sekitarnya itu panas, di negeri Arab. Di musim panas, di sana semacam udara kita di puncak umpamanya. Tidak dingin-dingin amat, tapi enaklah begitu. Tetapi ketika musim dingin, mereka tidak berangkat ke sana. Dingin banget, sana salju. Mereka tidak mampu untuk berniaga di tempat yang sangat dingin, bersalju begitu. Persiapan mereka tidak biasa begitu. Mereka berniaga ke Yaman. Ke Yaman itu pada saat itu tidak dingin kayak di Suria, ya, tetapi tidak panas macam Mekah. Itulah perniagaan, ya. Musim panas, musim dingin yang disebut oleh Al-Quran di dalam Al-Quranul Karim. Di surat namanya Quraisy. Ya, dan itu orang Quraisy itu pembawaannya pada saat itu orang Mekah lah. Itu yang pulang berniaga itu kan membawa hasil, membawa keuntungan. Itu semua penduduk Mekah mendapatkan hasil daripada itu. Jadi mereka hidup betul-betul sejahtera, penuh dengan persaudaraan. Luar biasa itu sebetulnya itu. Sampai di zaman jahiliyah, ya. Jahiliyah itu kenapa dikatakan jahiliyah? Karena tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau mereka musyrik. Jadi harus kita tahu makna jahiliyah itu. Bukan berarti tidak ada akhlak sama sekali, tidak ada peradaban sama sekali, tidak begitu. Tidak begitu sebetulnya. Maka Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah menyatakan, barang siapa yang tidak mengetahui persis apa itu makna jahiliyah, dia tidak mengetahui Islam. Itu Umar bin Khattab menyatakan begitu. Man lam ya'riful jahiliyah la ya'riful Islam. Orang yang belum mengenal jahiliyah tahu Islam. Itu Umar bin Khattab menyatakan begitu. Maka kita suka serampangan berbicara tentang jahiliyah. Oleh karena itu begitulah orang-orang Quraisy. Nah, itu pada zaman Abdul Muttalib, itu kakek Nabi Muhammad SAW, muncul kembali air Zam-Zam. Itu mimpinya Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad ibnu Abdullah ibnu Abdul Muttalib. Dia mimpi. Singkat kata, dia menggali. Dia bukan
ditentang oleh orang Quraisy, bukan. Dikatakan, ya Abdul Muthalib, Anda ini berkhayal, Anda kepingin air Zam-Zam yang diberikan kepada kakek kita Ismail itu dimunculkan lagi. Tidak bisa. Kita umat manusia ini brengsek semuanya. Tidak ada yang baik seperti dahulu. Kakek kita Ismail, Nabi, anak-anaknya baik-baik. Tidak usah kau menghayal. Dia terus-menerus, berkali-kali dia mimpi. Dia menggali dan dia menggali, kemudian dia mendapatkan air Zam-Zam. Maka air Zam-Zam itu sendiri membuat kota Mekah makin ceria, makin megah, makin menjadi pembicaraan seluruh masyarakat Arab di semenanjung Arabia. Bicara air Zam-Zam, Ka'bah air Zam-Zam, Ka'bah air Zam-Zam, semua itu semuanya. Itu merupakan, menurut para ulama, para pakar mengatakan, subhanallah, kita zaman modern ini promosi merupakan sesuatu yang sangat penting sekali untuk kesuksesan, untuk keberhasilan suatu program. Itu perlu promosi. Ternyata Allah Subhanahu wa taala lebih dahulu mendidik kita bahwa memang promosi itu diperlukan, khususnya untuk program-program yang baik, yang suci. Allah Subhanahu wa taala yang mempromosikan sehingga Mekah makin tinggi derajatnya, makin terfokus itu orang Arab. Jadi ketika datang Nabi Muhammad itu membawa agama Islam. Jadi tidak lagi merupakan sesuatu yang yang sulit bagi mereka, karena mereka sudah sering ke Mekah, ya, apalagi dengan air Zam-Zam. Apalagi air Zam-Zam itu yang mendapatkannya siapa? Yang mendapatkannya itu kakek Nabi Muhammad SAW. Itu pengaruhnya sangat besar. Ya. Bahkan orang Arab semuanya itu melihat Quraisy ini merupakan keluarga pilihan atau suku pilihan, kabilah pilihan. Dari mana? Dari promosi yang berikutnya, yaitu ketika kerajaan Nasrani, Kristiani yang menguasai Yaman, itu kan persengketaan antara Romawi dengan Persia. Tadinya memang Yaman itu dalam pengaruh Persia, tetapi memang ada pertikaian antara kedua negara adidaya, Romawi dan Persia. Ini adalah negara-negara negara-negara bagian lah, katakan begitu. Yaman itu bagiannya Persia. Kemudian Ethiopia, kerajaan Kristiani, itu merupakan afiliasinya, ya, atau bagian daripada Romawi. Ethiopia mengirimkan tentara. Kemudian terjadi peperangan. Dimenangkan oleh pasukan Ethiopia. Jadi sekarang pengaruh Persia tergeser di Yaman, menggantikannya apa? Ya, pengaruh Romawi. Abraha mendengar kabar tentang Mekah. Di sana ada pusat ibadah orang-orang Arab. Ditanya, itu bagaimana sih rumah ibadah itu? Bentuknya kotak-kotak. Nggak ada seninya kalau begitu dong. Kita mau bangun gereja di sini. Gereja bisa dibentuk, ya, sehingga berseni. Nah, siapa tahu orang Arab ketika gereja kita itu bagus, dia mengalihkan pandangannya dari Makkah ke Yaman. Jadi Yaman ekonominya akan meningkat karena akan menjadi pusat pertemuan umat manusia, terjadi perniagaan dan akan tumbuh ekonomi secara lebih baik. Tujuannya dunia, tetapi agama yang dipakai. Mereka tidak tahu bahwa Mekah
bangunan Ka'bah yang sederhana itu memiliki hubungan dengan manusia. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak tahu, dan itu dalam Al-Quran kita bisa baca bahwa memang Makkah itu tidak ada orang yang ke Makkah kemudian tidak merindukannya lagi. Tidak ada. Tidak ada orang yang merasa risau, galau, dan takut masuk ke Makkah. Kecuali merasa damainya luar biasa. Mereka tidak tahu itu. Itu ada rahasia ilahi di situ. Karena itu rumah pertama yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat pertama yang dibangun oleh Allah untuk umat manusia. Ya, itu sejarahnya itu begitu, dan itu bukan omongan manusia, itu omongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Abraham datang ke Mekah, menyerang Mekah, itu bukan tidak dihadang oleh orang-orang Arab, dihadang. Jadi sekian pusat-pusat kekuatan Arab, kekuatan mereka kan sederhana ya dibandingkan dengan penyerang ini, tapi mereka lawan. Bahkan sejak dari Yaman itu pasukan Abraha dilawan, tetapi mana bisa bertahan. Abraha kekuatan ini sudah memenangkan perang, dan terus menerus ketika dihadang itu ditumpas oleh Abraha. Tetapi begitu sampai ke Mekah, bukan ke Mekahnya, masih di luar Makkah, tapi tidak jauh, 3 kiloan begitu di satu tempat. Mereka pada saat itu Abraham mengirimkan ancaman, asal saja orang Makkah itu tidak melawan, dia akan datang, tujuannya hanya satu, merobohkan Ka'bah. Ya, singkatnya kan, singkat kata. Ya. Itu Abraham mengundang pemimpin Makkah untuk menghadapnya. Siapa yang datang? Pemimpin Makkah yang datang adalah pemimpin Makkah, yaitu Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadilah pembicaraan antara keduanya. Ya, singkatnya itu kan, Abraha berkata kepada Abdul Muthalib, dia sudah dengar nama Abdul Muthalib ini. Orangnya sangat menawan, sangat rupawan. Mukanya bercahaya. Itulah cahaya kenabian yang ada padanya. Sangat bercahaya, sangat menarik. Di Yaman dia sudah dengar nama Abdul Muthalib. Maka dia duduk di kursi kerajaannya Abraha. Begitu melihat Abdul Muthalib, dia turun dari kursi kerajaannya. Dia bawa singgasananya buku. Dia turun. Dia bentangkan perbanadi. Dia duduk bersama Abdul Muthalib. Kemudian Abraha bertanya kepada Abdul Muthalib, tentu kamu sudah dengar tujuan saya datang ke sini. Iya. Maka kamu sekarang saya undang ke sini untuk menyatakan apa maunya Anda dengan tujuan saya. Itu Abdul Muthalib menjawab, saya tidak peduli dengan tujuan Anda. Yang saya datang ke sini untuk meminta hak saya. Dan hak masyarakat saya, yaitu unta-unta yang kamu sita, yang kamu ambil, gembalaan-gembalaan kami, kehidupan kami yang kamu kuasai dengan cara yang tidak benar. Kami biasa menghormati tamu-tamu kami, tetapi Anda bukan seorang tamu. Anda menyerobot, datang menguasai kami punya kekayaan. Maka saya minta supaya dikembalikan itu. Dengan baik, kembalikan kepada kami. Langsung dia berkata kepada Abdul Muthalib, saya sangat menghormati Anda ketika saya mendengar tentang Anda. Dan ketika saya melihat Anda, saya pun kagum kepada Anda. Tapi ketika Anda berbicara, Anda jatuh di hadapan saya.
Saya kira Anda berbicara tentang rumah Tuhan kamu itu, rumah ibadah kamu. Kamu datang berbicara tentang unta. Abdul Muthalib menjawab, ya, karena aku pemilik unta. Dan unta dan gembalaan-gembalaan yang lain milik kaumku. Aku bertanggung jawab, aku pemimpin mereka. Adapun Ka'bah ada pemiliknya. Aku tidak datang ke sini berbicara atas nama Ka'bah. Saya akan menghancurkannya, kata Abraha. Kalau kamu bisa. Akhirnya itu Abraha mengembalikan semua tuntutan Abdul Muthalib. Abdul Muthalib kembali dan berkata kepada penduduk Mekah semuanya, kita tinggalkan Mekah. Dia datang dengan pasukan yang besar. Kalau kita menghadangnya, kita tidak mampu. Akhirnya akan terjadi pertumpahan darah. Mari kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ya Allah, kami menjaga milik-milik kami, amanah yang kau berikan kepada kami jaga dengan baik. Orang yang datang mau merusak Ka'bah, orang yang menodai kehormatanmu. Kami hamba-hambamu yang miskin, papa, yang lemah, telah menjaga apa-apa yang kau berikan kepada kami, ya Allah. Jagalah rumahmu. Jangan biarkan orang datang menodai kampungmu, ya Allah. Itu doa Abdul Muthalib. Dia bilang, ya Allah, aku ketuk pintumu. Pintu Ka'bah dia ketuk. Aku menunggu jawabanmu, ya Allah. Itu dilakukan oleh Abdul Muthalib. Ya. Penduduk Mekah secara umumnya meninggalkan Mekah, mereka menuju ke bukit-bukit. Di sana mereka memperhatikan apa yang bakal terjadi. Abdul Muthalib dan anak-anaknya kumpul mengelilingi Ka'bah, berdoa kepada Allah. Dan ada juga tokoh-tokoh Mekah tentunya yang ikut bersama beliau. Itu doanya Abdul Muthalib. Subhanallah. Ya. Abraha ketika dia menggerakkan pasukannya untuk menuju ke Mekah, jaraknya cuma 3 kilo untuk menghancurkannya sehancur-hancurnya itu Ka'bah. Apa yang terjadi? Dia membawa gajah-gajah. Kekuatan yang dia demonstrasikan sedemikian rupa. Dia pun menunggang gajah yang paling besar. Tetapi apa yang terjadi? Gajah-gajahnya tidak mau. Ketika diarahkan ke Ka'bah, tidak mau jalan. Ketika diarahkan ke selatan, ya, dia jalan. Ke timur, ke barat dia jalan. Tetapi ketika diarahkan ke utara lah, untuk menuju kepada Ka'bah, dia tidak mau jalan. Diupayakan sedemikian rupa. Maka turunlah surat Al-Fil. Perhatikan. Nama surat itu Al-Fil. Tentara Allah itu namanya Ababil. Allah kirimkan burung Ababil untuk menyerang pasukan gajah ini. Tapi Allah namakan surat itu surat Fil. Bukan surat Ababil. Jangankan tentaranya. Allah Subhanahu wa taala. Musuh yang didatangkan bisa patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mendemonstrasikan kebesaran dan kekuasaannya. Maka Allah melumpuhkan pasukan gajah itu. Dengan burung-burung ababil, burungnya kecil-kecil. Ya. Masing-masing burung itu membawa 3 butir batu kecil. Min sijil, batu kecil yang mengandung api. Yang dilemparkan kepada pasukan gajah itu semuanya. Itulah yang terjadi. Ya. Dan peristiwa itu merupakan promosi bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan sebentar. Ya.
Ya baik Pak Kiai. Nah, Ya terima kasih sudah cukup komprehensif begitu Pak Kiai ya dari pemaparan dari awal tadi sampai sekarang. Jadi kalau ada yang mau bertanya silakan bisa raise hand ataupun juga WA ataupun juga di kolom chat bisa diketik ya. Sambil menunggu Pak Kiai, jadi saya sambil bertanya juga nih Pak Kiai ya. ya, Saya dengar ceramah Pak Kiai yang di Masjid Al-Muhajirin yang di YouTube itu keterkaitan bahwa mensucikan dari sesuatu keburukan begitu ya Pak Kiai ya. Saya jadi teringat ada doa yang sering dibaca di setelah sholat gitu ya dari apa namanya imam masjid, yaitu artinya itu secara singkatnya itu mensucikan dari keburukan. Jadi salatan tunjina biha min jamil ahya wal afat wa tarfa'una biha min jamil hajat wa tutohiruna biha min jami'i sayi'at. Nah yang itu ya Pak Kiai ya. Wa tutohiruna biha min jami'i sayi'at. Jadi mensucikan dari keburukan. Itu apakah ada kaitannya gitu dengan yang Pak Kiai pernah sampaikan di salah satu ceramah Pak Kiai itu? ya. Itu berkaitan dengan selawat. Iya. Selawat kan? Iya. Allahumma salawatuna narfa'u biha ad-darajat. Ya. Mutahhiruha biha min jami'i sayiat wa tuballighuna biha aqsal ghayat. Itu makna. Jadi begini Bapak. Salawat itu Pak Edwin adalah suatu bentuk ibadah yang terunik. Yang terunik. Apa keunikannya? Karena tidak ada ibadah yang Allah Subhanahu wa taala amanatkan kepada kita ya, yang Allah sendiri melakukannya kecuali salawat. Allah Subhanahu wa taala mengamanatkan kita salat. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala itu di dalam memperlakukan makhluknya, hamba-hambanya yang namanya manusia, ya, dengan perlakuan yang sama. Ketika memberikan rezeki, tidak ada yang dibedakan. Allah Subhanahu wa taala yang menugaskan matahari untuk menyinari bumi kita ini. Sinar matahari itu membawakan manfaat yang sangat besar bagi kehidupan umat manusia. Tentu Pak Edwin lebih mengerti daripada saya. Para saintis itu yang mempelajari tentang keuntungan yang diperoleh umat manusia dengan buminya yang mendapat sinar matahari itu semuanya tahu. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia udara, memberikan kepada manusia hujan, memberikan kepada manusia laut, itu Allah Subhanahu wa taala menugaskan makhluk-makhluknya untuk mengabdi kepada umat manusia. Itu semuanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Adakah Allah membedakan antara orang yang beriman dan tidak beriman? Tidak ada perbedaan sama sekali. Perlakuannya semua sama. Allah Subhanahu wa taala yang menawarkan amanat. Amanat. Amanat ini apa ini intinya? Kebebasan bagi makhluknya untuk memilih jalannya. Bersyukur kepada Allah
dengan iman. Inti syukur itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman atau tidak beriman. Ini kebebasan manusia itu untuk menentukan pilihannya. Maka tidak ada paksaan dalam memeluk Islam, tidak boleh. Tidak ada paksaan dalam memeluk Islam. Sekecil apapun pemaksaan itu, nuansa apapun yang bisa diterjemahkan sebagai suatu pemaksaan tidak boleh di dalam Islam itu. Kenapa? Karena memang manusia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kebebasan untuk beriman kepada Allah dengan sukarela, dengan penuh cinta dan kerinduan kepada Allah, silakan. Tidak mau beriman tidak apa-apa. Tetapi resiko di akhiratnya itu masalah lain yang menentukan Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman itu begini, yang tidak beriman itu begini. Dan iman itu dikaitkan dengan hari akhirat, karena hari akhirat tempat kita bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu iman begitu. Maka orang yang tidak percaya kepada hari akhirat, dia bisa buat apa aja. Paling-paling gue mati, ujung-ujungnya gue mati, kok habislah aku. Allah menyatakan tidak begitu. Ada kehidupan yang lebih besar, kehidupan yang lebih hakiki, itu kehidupan akhirat. Maka iman kepada hari akhirat itu bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Itu tidak ada perhitungannya yang sesungguhnya kecuali di akhirat. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan umat manusia untuk memilih jalan itu. Dan untuk itu Allah memberikan mereka kehidupan, memberikan kenikmatan. Dalam hidup ini kesempatan dia berpikir dan berpikir bagaimana. Maukah kamu beriman kepada Allah dengan cinta, rindu, penuh syukurmu kepada Allah, kau sadar kau hambanya, kau ciptaannya, atau kau anggap kebebasan itu membuat kamu milik Tuhan sudah. Apalagi Allah memberikan ilmu kepada kita semuanya sama. Maka lihat itu, non-muslim tuh kadang-kadang dalam bidang ilmu dia lebih unggul daripada kita. Dia bisa memproduksi sesuatu yang kita akhirnya hanya bisa beli doang. Kita jadi masyarakat yang hanya memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita saja. Kita kalah. Bahkan itu yang membuat orang banyak jauh dari agama kita. Padahal agama itu masalah rasional. Agama itu fitrah manusia, pembawaannya manusia itu beriman. Di produk ilahi. Dan Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim. Manusia saja ketika memproduk, ada mobil, ada Mercedes, made in, ditulis di situ, Jerman. Bisa kita membuat mobil, kita pakai nama Mercedes, bisa nggak? Mana boleh. Itu hak paten tuh milik dia kok. Mau ente pakai namanya, nama saya nggak boleh. Manusia ini ciptaan Allah. Ini semua ada made in Allah semua ini, semua dalam tubuh kita ini. Yang bebas itu bukan tubuh kita, bukan. Tubuh kita yang diperiksa oleh Allah untuk patuh kepada kita. Kita ini siapa? Roh kita, jiwa kita, fuad kita. Apa tuh fuad? Inti daripada hati. Bukan lagi hati. Hati itu qalb. Ini intinya fuad. Ini yang bertanggung jawab. Hati itu memikir, mencerna, mengambil kesimpulan. Itu namanya fuad. Allah menyatakan dalam Al-Quranul Karim itu. Jadi, ini tadi contohnya begitu ya. Jadi soal rezeki Allah semuanya sama. Nah, bagi orang yang beriman ada ketentuan lain. Iman itu bukan asal menyatakan beriman. Iman itu bukan sekedar pengetahuan, bukan. Bukan. Iman itu pengetahuan. Memang keesaan Allah itu kita mengetahui lewat pengetahuan. Bukti-bukti terbentang di hadapan kita. Alam semesta ini berbicara tentang keesaan Allah. Semuanya menunjukkan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak cukup. Kita patuh kepada Allah. Kepatuhannya bagaimana? Maka Allah firmankan ibadah tertentu. Kalau kamu beriman kepadaku, kamu memang perlu aku, maka aku katakan kepada kamu hambaku,
ada sholat 5 waktu. Itu yang menjalin hubungan kita berdua, hambaku. Kalau kita memang menyadari bahwa Allah itu segala-galanya, kita perlu Allah. Kita perlu komunikasi dengan Allah. Kita sekarang kalau perlu dengan sebuah sebuah perusahaan umpamanya, kita perlu dengan dia, kan kita perlu komunikasi dengan dia. Kita mau beli barangnya atau mau kerjasama, itu kan perlu komunikasi. Siapa saja yang kita anggap menguntungkan kita, kita perlu komunikasi dengan dia. Nah, kalau kita sadar dan yakin bahwa keuntungan itu hanya dari Allah, tidak mungkin kita tidak berkomunikasi dengan Allah. Itu sikap yang rasional sekali. Maka Allah menyatakan begitu. 5 waktu kamu sholat. Nah, kemudian itu ada yang namanya puasa pada bulan Ramadan. Kemudian ada yang namanya zakat. Itu. Allah Subhanahu wa taala suruh kita sholat. Apa Allah sholat? Allah tidak sholat. Ngapain dia sholat dia? Sholat itu tujukan kepada Allah. Dia Allah. Puasa juga demikian. Untuk apa kita puasa? Untuk ridho Allah. Wah, berbuat untuk ridhonya sendiri? Ya, tidak masuk di akal. Nah, antara lain itu, Pak Edwin, Allah suruh kita memohon salawat darinya atas nabinya Muhammad. Dan dia, Allah Subhanahu wa taala, yang memulainya lebih dulu. Maka itu saya katakan tadi, bersalawat kepada Nabi ini adalah suatu ibadah yang unik yang Allah perintahkan kepada kita, dijanjikan kita rahmat yang spesial, dan Allah yang memulai. Dan kapan Allah memulainya? Kapan Allah berbuat? Allah berbuat tanpa zaman. Allah berbuat tanpa tempat. Iya kan? Yang memerlukan waktu itu siapa? Makhluk. Yang memerlukan tempat itu siapa? Makhluk. Dan kalau Allah yang berbuat sesuatu, kapan Allah memulai selawatnya? Itu di waktu azali. Yang belum ada yang namanya zaman, belum ada namanya makhluk. Karena Allah Subhanahu wa taala ghaniyun 'anil alamin. Allah ketika berbuat tidak memerlukan makhluk untuk membantunya. Kalau masih memerlukan sesuatu yang lain, itu bukan Allah. Bukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selawat itu satu bentuk ibadah yang sangat unik sekali. Ya, kita hari ini bukan bicara tentang selawat. Jadi pertanyaan Pak Edwin tadi begitu. Kita mengatakan sama Allah, saya memenuhi perintah-Mu ya Allah. Ya Allah, aku memohon kepadamu, turunkan salawat-Mu. Salawat-Mu atas Muhammad ya Allah. Dan aku ingin salawat itu kau anugerahkan kepada aku kemampuan beribadah yang meningkatkan derajat. Memintakan taufik Allah. Aku memohon kepadamu ya Allah, dengan selawatku ini, kalau ada pahalanya, ada akibatnya, aku bisa menjadi orang yang menjaga diriku, sehingga aku bisa terbebaskan dari segala kekurangan, segala hal-hal yang bisa mempermalukan aku. Itu maka itu. Jadi itu bertawassul dengan selawat. Memang kita disuruh begitu Pak Edwin. Nabi kita menyatakan begitu. Bukalah doa kamu kepada Allah dengan memujinya dan menyatakan kamu bergantung kepadanya, dan mohonlah salawat dari Allah untuk aku. Dan tutupnya begitu juga. Kamu tutup dengan memohon salawat untuk aku. Karena ibadah yang pasti diterima oleh Allah itu salawat. Kenapa? Karena Allah terus-menerus menurunkan salawat. Terus menerus kita minta ya Allah turunkan selawat-Mu atas Muhammad. Ya, memang dia menurunkannya. Kenapa dia suruh kita? Allah kenapa suruh kita berselawat atas Nabi Muhammad? Ya Allah turunkan selawat-Mu. Wah, dia terus menerus menurunkan selawat. Supaya kau tahu siapa itu Muhammad. Jasanya kepada kamu, cintanya kepada kamu, lebih daripada bapak kamu, lebih daripada ibu kamu, lebih daripada cinta kamu kepada diri kamu sendiri.
Itu Muhammad SAW. Dia yang cari kamu nanti di saat yang sangat sulit. Dia, bukan siapa-siapa. Itu dia. Jadi Allah mendidik kita. Subhanallah, aku angkat derajatmu kalau kau memohonkan selawatmu atas Muhammad. Satu selawat yang kau minta kepadanya, kau berikan kepada kamu 10. Sampai demikian. Bahkan jadi secara apa? Akhlak itu begitu, Pak. Saya beri contoh kepada Pak Edwin. Umpamanya Pak Edwin ada bikin suatu upacara sedekah lah, membagi-bagi bingkisan-bingkisan kepada orang-orang yang menurut Pak Edwin perlu mendapat bantuan dari Pak Edwin. Ya, Pak Edwin tuh kasih apa namanya kartu. Setiap orang yang sudah Pak Edwin siapkan untuk dia itu bagikan kartu. Dia datang, dia antri gitu. Supaya jangan bersesak kan ya, jangan sampai terjadi apa namanya itu. Ini apalagi masa pandemi ini tidak boleh. Jadi antri begitu Pak. Pak Edwin bayangkan umpamanya, ketika datang orang begitu banyak ya, masing-masing membawa nomornya, nomor 1, kemudian nomor 2, nomor 3. Ada satu orang di tengah-tengah, dia tidak punya nomor itu. Tapi dia kepingin bingkisan dari Pak Edwin. Pak Edwin mengeluarkan dia dari tengah. Yang pertama Pak Edwin terima. Ya. Kemudian dia nomor 2-nya Pak Edwin keluarkan. Nomor 3 Pak Edwin terima. Pak Edwin mengkes. Kenapa saya bikin malu dia ya? Dia sudah datang di sini mengharapkan saya. Ini ulama mengatakan begitu. Ketika kita memohon selawat diterima oleh Allah, memang Allah turunkan terus. Terus kita tutup dengan selawat diturunkan terus. Pak Edwin minta sesuatu yang lain, umpamanya. Ya Allah, kalau amal ini baik, proyek ini baik bagi saya, mudahkan saya. Masa disulitkan? Kamu mohon selawat tadi pertama, ditutup dengan selawat. Terus yang di tengah ini kenapa emang? Hambaku berselawat, di tengahnya dia minta ini proyek duniawi yang kecil, yang halal, yang baik. Insya Allah dimudahkan. Terus demikian rupa. Maka banyak orang dengan berselawat, ya di tengah-tengahnya dia saya meminta ini. Kadang-kadang mintanya banyak itu, tapi maka dijadikan selawatnya ini pembuka dan penutupnya. Ya. Itu maknanya Pak Edwin. Ya. Ya baik Pak Kiai, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan dari kalau nggak salah ini dari saudara ya sahabat kita juga Pak Kiai ya. Jadi mohon maaf sebelumnya Pak Kiai. Jadi pertanyaannya di sini apakah jadi ini konsep supaya mungkin lebih mudah dicerna gitu Pak Kiai ya. Pertanyaannya adalah apakah dengan bersalawat kita akan menempatkan Nabi Muhammad sejajar dengan Allah? Dalam kurung lebih baik mana mengagung-agungkan Nabi atau Allah? Mohon maaf sebelumnya Pak Kiai, itu pertanyaannya. Sekali lagi Pak Edwin. Ya, jadi ini kan sebetulnya kalau mungkin saya agak simpelkan, lebih baik mana nih kita bersalawat kepada Nabi Muhammad itu atau mengagungkan kepada Allah begitu. Kita ketika memohon selawat dari Allah atas Nabi Muhammad, ya kita mengagungkan Allah. Yang memberikan selawat siapa emang? Selawat itu kebesaran. Yang memberikan kepada Nabi itu kebesaran itu siapa? Yang Maha Besar. Dari mana sehingga timbul pertanyaan seperti begitu? Jadi sebetulnya bukan berselawat kepada Nabi. Itu keliru, itu bahasa kita itu salah. Memohon selawat dari Allah atas Nabi diturunkan. Lihat terjemahannya, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Allah turunkan selawatmu atas Muhammad. Selawat datang dari atas, turun ke bawah. Justru ucapan selawat ini menunjukkan kehambaan Muhammad SAW.
Bukan mensejajarkan, bagaimana mensejajarkannya? Iya enggak. Jadi memang itu penting. Maka saya tidak pernah menggunakan kata-kata kita berselawat kepada Nabi. Kita sholat kepada Allah. Sholat kita itu lain sama sholawat. Lain Bapak-Bapak. Kata-kata sholat dalam bahasa Arab mengandung makna doa. As-sholatu ad-doa'u. Linguistiknya begitu Bapak. Sholawat itu memohon rahmat yang sangat spesial. Sangat khusus. Itu sholawat itu. Jadi itu doa spesial itu. Jadi secara linguistik, secara kebahasaan, as-sholatu artinya ad-doa. Bahasa Arab itu begitu Pak. Dari awal begitu. Jadi sebelum diutusnya Nabi Muhammad, itu orang Arab menggunakan kata-kata salat itu. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wasalli alaihim inna salataka sakanun lahum. Ayat Al-Qur'an. Jadi Allah bilang apa? Ambillah zakat dari hamba-hambaku. Diberikan kepada hamba-hambaku. Wasalli alaihim. Apa? Wasalli di sini apa? Bukan jadi mana berdoalah untuk mereka. Mintalah doa diturunkan atas mereka, atas orang yang mengeluarkan zakat, Pak. Inna salataka sakanun lahum. Doamu untuk mereka membuat mereka, hati mereka itu damai. Ini ayat Quran. Ya, jadi kita memang harus membaca Al-Quran, baca terjemahannya juga. Dibaca kata-kata salat dalam Al-Quran maknanya apa? Coba satu-satu ayat dibaca. Kita akan temukan situ. Titik temunya adalah doa. Maka kita itu Allah wasalli alaihi wasallimu taslima. Dan doalah kamu atasnya. Dalam hal ini mohonlah salawat dari aku untuk mereka. Dan berislamlah kamu kepadanya. Artinya apa? Tunduk kepadanya. Ikuti dia. Dia panutan kamu. Cara dia beribadah bagaimana, cara dia sholat bagaimana, cara dia berbicara bagaimana, cara dia bergaul bagaimana, cara dia menjalin perdamaian bagaimana. Kalau na'udzubillah la sama Allah terjadi perang, bagaimana caranya dia berperang. Semuanya kita ikuti beliau. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ikuti dia merupakan terjemahan daripada keislaman kepada Allah. Keislaman itu puncaknya kepada Allah, mutlaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata-kata Islam itu artinya tunduk. Jadi tunduk kepada suatu pemerintahan juga. Maka itu Bapak Pak Edwin lihat itu Nabi Sulaiman ketika Ratu Balqis itu tunduk kepada Sulaiman dan masuk Islam. Artinya ikut agamanya Sulaiman. Agamanya Sulaiman itu apa? Islam. Islam kepada siapa? Islam kepada Allah. Maka Ratu Balqis itu berkata, ketika dia menyaksikan kerajaannya Sulaiman, rupanya orang ini kerajaannya beda sama kerajaan saya ini. Ini kerajaannya nggak masuk di akal. Kemampuannya nggak masuk di akal sama sekali. Kerajaannya Sulaiman itu mukjizat loh. Mukjizat. Sehingga yang bekerja itu setan-setan. Di mana setan patuh, Pak Edwin? Di mana setan patuh sama manusia itu di mana? Supaya kita tahu bahwa Allah berikan kebebasan setan untuk menggoda kita. Itu Allah berikan dia kebebasan untuk menguji sejauh mana keislaman kita kepada Allah. Buktinya apa? Tapi Sulaiman itu setan-setan yang kelas berat-berat semua. Hah? Itu kerjanya paling berat-berat. Mereka patuh sama Sulaiman. Lihat, di sini Ratu Balqis ketika melihat kerajaan Sulaiman. Ini memang utusan Allah. Bukti bahwa ini aku raja diberikan kekuasaan oleh Allah. Allah yang berikan kekuasaan semuanya. Tapi dia menyembah apa? Menyembah matahari itu. Ratu Balqis itu, Raja Sabah. Ketika dia sadar, dia menyatakan kepada Allah. Apa ucapan Ratu Balqis? Rabbi inni zalamtu nafsi. Tuhanku, penciptaku, penganugerahku.
Rabbi ini pencipta dan penganugerah. Rabbi, Tuhanku, penciptaku, penganugerahku. Inni zalamtu nafsi. Sungguh betapa aku ini telah menzalimi diriku. Aku ini manusia. Aku ini engkau berikan kerajaan. Kau berikan rakyat kepadaku. Yang ku sembah matahari. Aku menghinakan diriku. Yang ku sembah makhluk seperti aku. Betul bentuknya gede. Tapi dia mengabdi kepada aku. Aku tidak mengabdi kepada dia. Ketika aku tidak beribadah kepada dia, dia tidak bisa bikin apa aku. Maka aku orang yang menganiaya diriku. Lebih ini zalamtu nafsi. Tuhanku, aku zalim kepada diriku. Wa aslamtu. Sekarang ini aku telah berislam. Ya. Wa aslamtu bukan kepada Sulaiman. Wa aslamtu ma'a Sulaiman. Aku sudah berislam sekarang ini, ya Allah, wahai Rabbi. Bersama Sulaiman. Lillahi Rabbil Alamin. Kepada Allah, pencipta alam semesta, penganugerah alam semesta. Jadi berislam itu kepada Allah. Tetapi kita kan bisa tunduk. Islam namanya itu. Kita tunduk kepada negara itu namanya tunduk mutlak. Apalagi semua penjajah, na'udzubillah. Itu namanya istislam. Penyerahan mutlak total, gagal. Jadi memang itu, jadi Islam ada dari kata bahasa, ya. Ada Islam dari dalam bentuk istilah, redaksi. Ya. Ya. Iya, baik, Mas Kiai. Ya, terima kasih atas penjelasannya. Di kolom chat juga Saudara Kelos ya Kalis ini. Terima kasih atas pencerahannya Pak Kiai. Ya, baik, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi, dan insya Allah ini sebagai awal Sirah Nabawiyah ini yang kedua, semoga kita bisa semakin semangat untuk mempelajari, dan insya Allah akan ada sesi selanjutnya yang rencananya lebih kurang sebulan sekali, yang sudah terlaksana sudah 2 kali. Insya Allah bisa berkah bagi kita semua hadirin dan semua keluarga besar kita. Mohon doa Pak Kiai sebelum kita mengakhiri acara ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Tuhan yang maha pengasih, maha penyayang, Tuhan yang memiliki sifat-sifat yang maha sempurna, curahkan salawat-Mu, salam dan barakat-Mu atas penghulu kami, Nabi kami, Rasul kami, hamba dan kekasih-Mu Muhammad, dan keluarga beliau yang Engkau sucikan. Ya Allah, Tuhan kami, anugerahkanlah ridha-Mu yang seagung-agungnya, rahmat-Mu yang seluas-luasnya, derajat dari-Mu yang setinggi-tingginya, atas para pendahulu kami, sahabat-sahabat Nabi kami. Kemudian ya Allah, ridha-Mu untuk para pendahulu kami sesudah generasi sahabat, generasi demi generasi, sampai kepada para penyiar Islam yang datang ke negeri kami ini, atau yang menyebarkan, memperkenalkan Islam kepada para leluhur kami, bapak-bapak kami, kakek-kakek kami, sehingga mereka berislam kepada Allah. Mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berjasa kepada kami, ya Allah. Kami tidak mampu membalas kebaikan mereka. Kami ingin menjadi hamba yang betul-betul bersyukur kepadamu. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah,
Berikanlah mereka balasan-balasan yang istimewa, kedudukan-kedudukan yang mulia, ya Allah, yang Engkau janjikan bagi hamba-hamba pilihan-Mu sebagai ganti kami, ya Allah. Kami tidak mampu, tetapi Engkau mampu. Kami mewakilkan kepadamu, berserah kepadamu, ya Allah. Ya Allah, Tuhan kami, peliharalah keberagamaan kami, peliharalah keislaman kami, peliharalah keimanan kami. Dengan dua kalimat syahadat, ya Allah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kami memohon kepadamu untuk mengampuni dosa-dosa kami, menghapusi segala aib-aib kami, hal-hal yang bisa mempermalukan kami di dunia ini, apalagi di kehidupan akhirat, ya Allah. Jangan wafatkan kami, ya Allah, kecuali Engkau telah menjadikan kami hamba-hamba yang Engkau terima ibadahnya, yang Engkau tingkatkan derajat amal kebaikannya. Wa tawaffana ma'al abrar. Wafatkanlah kami, ya Allah, dengan Engkau menggabungkan kami dengan hamba-hambamu yang banyak berbakti di dalam kehidupannya demi untuk mendapatkan ridhamu. Wa atina ma wa'atana ala rusul wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka an la tukhliful mi'ad. Ya Allah, berikanlah kepada kami, ya Allah, apa-apa yang Engkau janjikan dari kebesaran, dari kesucian, dari kebahagiaan yang abadi khususnya di akhirat nanti, ya Allah, yang Engkau jelaskan dalam wahyu-wahyumu, khususnya Al-Quranul Karim, yang Engkau jelaskan lewat pernyataan para nabi-nabi, ya Allah, sampai kepada Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Itu doa kami kepadamu, sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkau maha menepati janji. Kami bergembira, ya Allah, bahwa Engkau pasti mengabulkan doa kami sebagaimana yang Engkau janjikan. Kami memohon kepadamu, ya Allah, bebaskanlah kami dari ujian-ujian berat yang kami hadapi di kehidupan duniawi ini, ya Allah. Kami tidak menolak ketentuan-Mu. Kami terima dan kami tunduk dan kami yakin segala ujian ujungnya kebaikan untuk kami kalau kami terima. Kami terima, ya Allah, kami terima. Namun kami berkata kepadamu, sebagaimana Nabi kami dahulu berkata kepadamu, Ghairu anna afiyataka awsa'ulana, ya Allah, bahwa kemudahan darimu, ya Allah, kegampangan darimu, ya Allah, lebih lapang bagi kami dalam melaksanakan tugas kami yang merupakan hubungan kami dengan manusia, hubungan kami dengan alam. Kami lebih mampu melakukan tugas kami dalam hubungan istimewa, hubungan spesial kami denganmu, wahai Maha Pencipta, Maha Penganugerah. Itu yang kami minta darimu, sebagaimana Nabi dahulu meminta kepadamu. Jaga negeri kami dari perpecahan, ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang berdamai, bangsa yang saling cinta. Berikanlah, ya Allah, teguran-teguran kepada orang yang memanfaatkan kekuasaannya, kekuasaan yang Kau berikan kepadanya, memanfaatkan wewenang yang Engkau berikan kepadanya sebagai ujian. Berikanlah kepada kami tanda-tanda Engkau menegur mereka untuk kembali kepadamu. Engkau mengilhami mereka tobat. Mereka bertobat dan mereka merubah cara hidup mereka. Karena Engkau, ya Allah, mereka bisa selamat di dunia, bisa selamat di akhirat. Atau Engkau Maha Kuasa, Engkau bisa menentukan apa saja. Kami minta kemudahan bagi kami, kegampangan, kesejahteraan bagi bangsa kami, ya Allah, sehingga kami bisa dengan mudah untuk makin beriman kepadamu, bisa membantu sesama kami untuk beriman kepadamu. Itu permintaan kami, ya Allah, dan Engkau maha mengabulkan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan bisa di-unmute. Terima kasih banyak Pak Kiai. Insyaallah bersambung bulan depan. Insyaallah. Syukurillah. Insyaallah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah. Ya, terima kasih banyak Pak Kiai. Ya. Silakan kalau Assalamualaikum. ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih Pak Kiai. Terima kasih.